Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semoga kalian masih bersemangat untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Dan semoga pandemi ini segera berakhir agar proses pembelajaran bisa dilaksanakan secara tatap muka. Ya, baik anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki materi baru, yaitu mengenai deskripsi kampung adat Sunda. Apa sih deskripsi kampung adat Sunda itu? Nah, sebelum ke materi, mari kita perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi isi teks deskripsi tentang kampung adat Sunda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Yang kedua, menemukan makna yang terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskripsi tentang kampung adat Sunda. Tujuan pembelajaran: setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami teks deskripsi tentang kampung adat Sunda serta menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi Sunda. Ya, di sini ada beberapa contoh gambar kampung adat. Ini namanya Kampung Naga. Kampung Naga ini berada di daerah Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Salawu. Kemudian ada lagi Kampung Baduy. Kampung Baduy ini terdapat di Banten. Ada lagi Kampung Cirende. Kampung Cirende ini tepatnya di daerah Cimahi. Kemudian Kampung Mahmud. Bukan Mahmuda ya di sini. Memang namanya Kampung Mahmud. Ini terdapat di Marga Asih, Bandung. Kemudian ini kampungnya terlihat bersih, rapih. Ini namanya Kampung Adat Cipta Gelar, terdapat di Sukabumi. Masih banyak kampung adat lainnya, ada Kampung Arjasari, Kampung Pulo, Kampung Kuta, ya masih banyak lagi. Ya, mengapa sih ada kampung adat Sunda? Nah, kampung adat Sunda di sini, jadi masih ada masyarakat yang mempertahankan adat istiadat leluhurnya gitu ya, masih ada. Jadi maksudnya masih mempertahankan adat istiadatnya, baik itu dari kepercayaannya, kemudian dalam kesehariannya, ataupun dalam mempertahankan arsitektur bangunannya gitu. Nah, bisa dilihat dari tadi, misalkan Kampung Naga bentuk rumahnya seperti ini, kemudian ini Kampung Adat Cipta Gelar bentuk rumahnya seperti ini ya. Nah, itu setiap kampung adat itu beda-beda gitu. Kemudian dari segi kepercayaannya, mungkin dari kampung adat di sini ada yang masih mempertahankan kepercayaan Sunda Wewitan, itu masih ada. Nah, kemudian dari kesehariannya mereka masih memanfaatkan dari alam. Contohnya untuk membuat obat, mereka tidak perlu ke rumah sakit, pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas, melainkan mereka membuat obat, meracik obat dengan memanfaatkan alam gitu. Apa saja yang berada di sekitarnya itu dimanfaatkan gitu.
Dan dalam makanan pun, dalam hal makanan mereka membuat dan meraciknya dari alam sekitarnya. Jadi tidak pergi keluar membeli sayuran keluar. Mereka punya penghasilan dari misalkan mempunyai kebun atau mempunyai kebun misalkan ya. Nah, mereka dari kebun itu mereka memanfaatkan gitu buat makanan, buat racik obat. Seperti itu. Nah, kemudian ada pengenaan atau pengertian dari deskripsi kampung adat Sunda itu sendiri. Nah, di sini kalian sudah belajar teks deskripsi ya, teks deskripsi di bahasa Indonesia. Oke, kalian sudah belajar. Teks deskripsi itu merupakan karangan yang menggambarkan atau menjelaskan suatu hal. Nah, di sini kampung adat ini jadi menjelaskan keadaan di kampung adat itu sendiri. Kampung adat merupakan kampung atau wilayah yang masih memegang teguh adat istiadat secara turun-temurun. Telah dijelaskan tadi, jadi masih dengan adat istiadatnya itu masih lekat. Kemudian deskripsi kampung adat merupakan karangan yang menggambarkan keadaan atau kondisi di kampung adat. Nah, baik itu dari segi kehidupannya, kepercayaannya, serta arsitektur bangunannya. Nah, di sini ada contoh deskripsi Kampung Naga. Ini contoh teks deskripsinya. Nah, kemudian di sini ada istilah arsitektur di bahasa Sunda. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk hubungan atau atap. Nah, di sini kan tadi sudah dilihat ya, ada beberapa bentuk rumah yang memang atapnya itu berbeda. Misalkan kampung adat tadi yang Cipta Gelar itu berbeda dengan atap dengan kampung Naga misalkan gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada bentuk hubungan atau atap namanya Julangapak. Nah, Julangapak ini mengapa disebut Julangapak? Karena bentuk atapnya itu seperti burung ya, seperti burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Di sini bisa terlihat sekali bentuk atapnya. Nah, kemudian yang kedua itu namanya Jogo Anjing. Mengapa dinamakan Jogo Anjing? Karena di sini bentuk rumahnya mirip sekali anjing yang sedang jongkok, atau anjing yang sedang nagok itu jongkok. Rumahnya mirip sekali. Kemudian yang ketiga itu namanya Badak Heai. Badak Heai karena di sini terlihat dari bentuk rumahnya itu seperti badak yang sedang menguap ya. Nah, biasanya untuk Badak Heai ini digunakan untuk menerima tamu laki-laki. Misalkan ada tamu dari luar. Nah, untuk laki-laki ini biasanya ditempatkan di sini. Kemudian ada lagi namanya ini Parahu Kumureb. Nah, Parahu Kumureb ini memang bentuknya seperti perahu yang terbalik. Nah, bisa dilihat atapnya seperti perahu terbalik. Nah, tapi di depan dan belakangnya itu bentuk trapesium ya, bentuk trapesium untuk depan dan belakangnya. Kemudian ada lagi Sukunan Jolopong. Di sini dinamakan Sunan Jolopong karena memang bentuk atapnya yang sederhana ya, yang sederhana, memanjang gitu, seperti pelana. Nah, ini yang terakhir namanya
Susunan limasan ini mirip sekali ya, mirip sekali dengan apa? Karena bentuknya itu seperti limas berbentuk. Ya anak-anak, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Nanti minggu depan dilanjutkan kembali. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.